ISK lebih sering terjadi pada bayi maupun anak perempuan karena uretra yang lebih pendek dan lebih dekat dengan anus. Selain itu, bayi laki-laki yang belum disunat pun juga lebih beresiko memiliki infeksi saluran kemih. Halo sahabat Premier, saya Dr. Hardiman, dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang mengenai cara mengatasi infeksi saluran kemih pada anak. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang disebabkan oleh masuknya bakteri ke saluran kemih. Salah satu bakteri yang paling sering menyebabkan ISK adalah E. coli. Bakteri yang berasal dari anus ini dapat menyebar ke saluran kemih karena kurangnya terjaga kebersihan atau cara cebok yang salah. Infeksi saluran kemih bisa juga dialami oleh anak-anak, bukan hanya orang dewasa. Jika si kecil mengalami kondisi ini, tenang dulu ya bun. Dengan cara yang tepat, ISK pada anak bisa sembuh dalam waktu beberapa hari saja. Sebagian besar penyebab utama terjadinya infeksi adalah karena bakteri, virus, serta jamur. Begitu juga pada kondisi ISK pada bayi dan anak, penyebab utamanya adalah bakteri. Bakteri dari usus atau feses masuk ke dalam kandung kemih melalui uretra, lalu menyebar dan tumbuh pada area saluran kemih. Perlu para orang tua ketahui pula bahwa kemungkinan besar penyebab infeksi saluran kemih pada bayi dan anak yang paling umum adalah Escherichia coli. Namun jangan khawatir karena sebagian besar kasus ISK pada anak dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik yang tepat. Sebagai orang tua, sebaiknya Bunda mengenali gejala ISK ini sejak dini agar dapat segera ditangani oleh dokter. Berikut adalah gejala anak terjangkit ISK. Misalnya tidak bisa menahan buang air kecil, buang air kecilnya sering dan tidak tuntas, mual, muntah, nafsu makan menurun, suhu badan naik sampai menggigil, dan urin terlihat keruh, nyeri pada perut bagian bawah, dan bisa mengompol di luar kebiasaan anak, dan anak terlihat kesakitan saat buang air kecil. ISK lebih sering terjadi pada bayi maupun anak perempuan karena uretra yang lebih pendek dan lebih dekat dengan anus. Selain itu, bayi laki-laki yang belum disunat pun juga lebih beresiko memiliki infeksi saluran kemih. Berikut adalah faktor lainnya yang meningkatkan risiko ISK pada bayi, seperti kelainan bentuk ginjal, penyumbatan saluran kemih, reflux vesiko-uretral, faktor keturunan, atau tidak menjaga kebersihan organ intim bayi. Dokter akan menanyakan apa saja tanda serta gejala yang dialami oleh si kecil. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik atau tes lainnya seperti berikut. Tes urin, biasa disebut urinalisis. Sampel urin akan melalui proses tertentu untuk memeriksa sel darah, bakteri, hingga tanda-tanda infeksi. Lalu pemeriksaan lainnya juga dilakukan untuk melihat jenis bakteri yang menjadi penyebab infeksi. Yang kedua adalah USG ginjal. Pemeriksaan ginjal atau tes pencitraan organ dalam ini juga mungkin akan dilakukan oleh dokter untuk melihat apakah ginjal serta aliran darah berfungsi dengan baik. Pengobatan serta perawatan infeksi saluran kencing pada bayi dan anak akan dokter lakukan sesuai dengan gejala, usia, hingga kondisi kesehatannya. Umumnya tidak terlalu berbeda jauh dengan orang dewasa. Si kecil perlu untuk mendapatkan antibiotik, cairan tubuh yang cukup melalui ASI. Pada bayi usia di bawah 3 bulan, dokter akan memberikan antibiotik melalui infus. Sementara pada bayi usia lebih dari 3 bulan, ia akan langsung mengonsumsi antibiotik secara langsung. Biasanya akan diberikan selama 7-14 hari, bergantung pada seberapa cepat infeksi menghilang. Setelah pengobatan selesai dan gejala ISK pada bayi bertahap membaik, dokter akan melakukan tes ulang untuk melihat apakah infeksi sudah benar-benar menghilang. Setelah anak sembuh dari infeksi saluran kemih, sebaiknya lakukan pencegahan agar anak tidak mengalami kondisi infeksi saluran kemih.
dengan menghindari pakaian yang terlalu ketat pada anak, hindari sabun dan penggunaan bahan kimia untuk area genital. Jika anak masih menggunakan popok kain atau popok sekali pakai, sebaiknya rutin ganti popok agar kebersihan anak tetap terjaga. Terlalu lama menggunakan popok yang kotor dapat menyebabkan bakteri E. coli lebih berkembang lebih cepat. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.